Selamat pagi Jemaat Bahtera, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Allah atas setiap kesetiaannya dalam kehidupan kita, yang selalu menopang kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Allah yang setia. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami puji Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Allah yang setia, kami menyembah-Mu Allah yang mulia. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang melayakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masih mau memuji Allah yang setia, yang selalu menopang kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Allah itu bagi kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang dapat membuat iman kita menjadi lemah. Dengan kekuatan Tuhan sajalah kita dapat melewatinya dan dapat tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah
janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa proses Tuhan begitu sulit, tetapi mengingat kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap berjuang dan bertahan setia sampai pada akhirnya. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah
setia. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Selidiki kami. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap kebaikan yang telah kami rasakan, kami mau tetap mengingatnya dan kami tetap mau setia di dalam Tuhan. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan Kau yang selalu memberikan kami kekuatan. Melalui firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini, biarlah itu dapat menjadi kekuatan kami, biarlah itu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, teragungkan nama-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah series di hari yang ke-28. Diambil tema pada saat ini adalah diperlukan waktu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita membacakan ayat ini bersama-sama. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama kita baca sama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita baca lagi dalam surat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca lagi ayat ini bersama-sama. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah diperlukan waktu. Dari ayat yang kita baca juga tadi dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya.
untuk apapun di bawah langit. Kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini, segala sesuatunya ada masanya, jemaat Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita, kita tidak dapat memaksakan kehendak kita untuk kita menginginkan sesuatu sesuai dengan waktu kita. Tetapi waktu Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Jemaat Tuhan, kehidupan kita yang sangat singkat di dalam dunia ini tentunya memiliki sebuah tujuan akhir. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah apa, jemaat Tuhan? Tujuan akhir kehidupan kita apakah memiliki karir yang secemerlang mungkin? Memiliki keluarga yang sangat harmonis? Apakah cukup sampai di situ saja? Jemaat Tuhan, kita jangan hanya terpaku kepada perkara-perkara dunia. Tetapi kita mau kembali mengingat kehidupan kekekalan kita nantinya. Ya. Tujuan akhir dari kehidupan kita tidak lain adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, tetapi dalam kita menjadi serupa seperti karakter Tuhan Yesus, bukan berarti kita mencapainya dalam sekejap mata, seperti membalikan tangan. Karena jika kita sudah memiliki karakter seperti Kristus, itu berarti kita sudah memiliki kedewasaan rohani yang penuh. Sampai kapan kita harus berjuang? Sampai kapan kita harus berusaha menghadapi setiap permasalahan? Jemaat Tuhan, kita melihat di sini bahwa tidak ada jalan pintas untuk kita mencapai sebuah kedewasaan. Sebagai contoh kehidupan jasmani kita, tidak ada anak-anak yang baru keluar dari rahim ibunya lalu langsung pergi berangkat ke kantor. Begitupun dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita mulai menerima Yesus dalam setiap kehidupan kita, maka diperlukan proses untuk kita bertumbuh dan berkembang menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai perbandingan lain, kita pun melihat buah-buahan yang berada di sekitar kita, buah jeruk, buah apel, ya, tanaman cabai. Jemaat Tuhan, semuanya bertumbuh tidak serta-merta dalam hitungan detik. Tetapi semuanya memerlukan waktu. Begitupun dengan buah roh yang ada di dalam hidup kita. Tidak dapat serta-merta kita langsung menjadi pelaku dari 9 sifat yang dimiliki buah roh ini, jemaat Tuhan. Semuanya memerlukan proses. Dan proses yang tidak singkat. Terkadang yang jadi permasalahannya adalah kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak sabaran. Kita hanya bertanya kepada Tuhan, seberapa cepat sih proses ini harus saya lakukan? Kok kayaknya lama banget mengiring Tuhan itu? Ada masalah lagi. Masalah satu belum selesai, ada masalah yang lain lagi. Harus berjuang lagi, kapan santainya? Jemaat Tuhan, jangan hanya memikirkan seberapa lama waktu yang harus kita tempuh. Karena Tuhan sendiri yang memproses setiap kehidupan kita, yang menjadi concern daripada Tuhan, yang menjadi fokus daripada Tuhan. Bukan masalah waktunya, tetapi seberapa kuat kita akan bertumbuh nantinya. Jika kita tidak melalui proses yang sedemikian rupa, maka itu akan menjadi jaminan kita tidak akan kuat nantinya, jemaat Tuhan. Bukankah kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang instan akan hilang dengan cara yang instan juga? Jemaat Tuhan, seberapa dari kita yang pada saat ini mungkin sudah merasakan kejenuhan, sudah merasa bosan terhadap pengiringan kita dalam
Kristus pada hari-hari ini jemaat Tuhan. Dalam kita menjadi pelaku firman. Dalam kita menjadi murid Yesus mengikuti ajaran firman Tuhan. Pernahkah timbul dalam pemikiran kita semua, mengapa dibutuhkan waktu yang begitu lama? Mengapa proses ini lama sih? Jemaat Tuhan, di sini ada beberapa alasan yang saya catat. Yang pertama, kita adalah pelajar yang lamban. Jemaat Tuhan, kalau kita mengingat masa-masa sekolah atau mungkin masih ada muda-mudi yang sedang berkuliah pada saat ini, atau mungkin dalam pekerjaan, pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Dan sesuatu yang kita pelajari itu tentunya tidak bisa kita hanya baca satu kali, kita alami satu kali, langsung kita menjadi ahli. Tentunya tidak. Begitupun dengan pelajaran iman dalam kita mengiring Yesus, jemaat Tuhan. Pelajaran kehidupan, seringkali Tuhan memberikan kita masalah, tetapi kita tidak bisa langsung mengerti, kita lamban. Tuhan sudah memberikan permasalahan dan Tuhan telah menyiapkan jalan keluar. Tetapi seringkali kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Kita harus mengalami ujian itu di waktu kedepannya lagi. Diulang lagi, remedial. Sangat lamban, bukan? Sampai kapan hal itu akan berulang? Atas kesabaran dan kepedulian Tuhan Yesus. Kita akan senantiasa mengulang pelajaran yang belum kita mengerti. Jemaat Tuhan, dan kita melihat di sini, yang pertama tadi karena kita pelajar yang lamban. Yang kedua, mengapa diperlukan proses yang begitu lama dalam kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita mempunyai banyak hal yang harus dilupakan. Coba kita buka Alkitab kita lagi pada saat ini. Dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Yuk, kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita mengerti iman kita yang sesungguhnya. Tentunya kehidupan kita yang lama atau masa lalu kita begitu banyak hal-hal yang mungkin sering kita lakukan yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Namun setelah mengenal Tuhan, setelah mengiring Tuhan sungguh-sungguh pada saat ini, tentunya kita harus berbelok 180 derajat. Ya jemaat Tuhan, kita sudah mengenakan manusia baru. Ya, kebenaran Allah. Namun, apakah kebenaran Allah itu didobel ya dengan kehidupan lama kita? Kita tetap mengenakan manusia lama lalu kita mengenakan manusia baru. Tidak seperti itu. Tetapi kehidupan kita, kebiasaan kita di waktu yang lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita tanggalkan. Jemaat Tuhan, dan itulah mengapa seringkali kita lambat dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena seringkali kita tidak mau melepaskan manusia lama kita. Kita sudah tahu hal ini tidak baik, kita sudah tahu pikiran ini tidak boleh, kita sudah tahu bahwa perasaan ini tidak boleh. Hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa pada kenyataannya? Kita tidak mau melepaskannya. Jemaat Tuhan, jika kita mau menjadi
pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, murid Kristus yang sejati, maka tidak cukup kita melakukan kebenaran saja, tetapi kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa itu masih mengikuti kehidupan kita. Ya. Kalau kita mengingat seperti teguran kepada jemaat di Laodikia, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Melakukan kebenaran iya, ikut pelayanan iya, ikut kegiatan sosial iya, tetapi masih melakukan dosa. Jemaat Tuhan, tanggalkanlah manusia lama itu, kebiasaan-kebiasaan berdosa itu. Ya, pilihan ada di tangan kita semua pada saat ini. Ya. Proses yang sudah lambat ini, apakah kita mau membuatnya lebih lambat lagi? Karena kita tidak mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang berdosa. Jemaat Tuhan, dan juga yang ketiga, di sini yang saya catat, bahwa mengapa sih diperlukan waktu yang lama dalam mengiring Tuhan dan mencapai tujuan akhir menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah seringkali kita takut menghadapi kebenaran diri kita sendiri. Jemaat Tuhan, mungkin sebelum mengenal Tuhan kita tidak mengerti, kita tidak paham. Kita kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang sekarang? Kita yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, mendengarkan khotbah Pak Gembala, Bu Gembala, mengikuti komsel, mengikuti doa. Apakah masih kurang petunjuk untuk kita sebagai murid Kristus melakukan kebenaran? Firman Tuhan berkata, seringkali orang-orang percaya bukannya tidak mengerti apa yang disampaikan hamba Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan tidak mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Tidak mau menerima. Tidak mau mengakui kesalahannya. Ya jemaat Tuhan, mengakui kesalahan bukan berbicara setelah ibadah ini, lalu jemaat membuat vlog, ya, membuat pengakuan dan di-share di publik tentang dosa-dosa masa lalu, kekurangan-kekurangan dalam diri saudara. Bukan seperti itu jemaat Tuhan. Ya, itu malah bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain jika kita tidak berhati-hati. Tetapi dalam hal ini tidak perlu jauh-jauh. Terhadap diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan. Apakah kita masih merasa diri kita benar untuk segala dosa yang masih kita lakukan? Ya, ini hal yang ketiga yang seringkali membuat proses kita semakin lambat. Kita sudah percaya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita telah ditegur melalui firman Tuhan atau mungkin melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kita semua, tentunya dia pun akan bersuara. Akan memberikan kepekaan bahwa ini adalah teguran Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita jemaat Tuhan? Apakah kebenaran diri itu masih melekat dalam diri kita? Jemaat Tuhan, jangan pernah merasa takut untuk menghadapi kebenaran diri sendiri. Kalau memang salah, ya salah. Ya. Bukan berdasarkan nasihat orang. Ya, walaupun bisa Tuhan pakai. Tetapi sangat jelas melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang didengarkan. Dalam setiap doa-doa yang kita lakukan, bukankah teguran itu selalu datang? Jadi di sini untuk kita boleh menerima setiap kesalahan kita, mengakui kesalahan kita dan tidak mempertahankannya. Memang diperlukan sikap rendah hati dan mau diajar. Kalau tidak ada sikap rendah hati, kalau jemaat Tuhan tidak mau diajar, Roh Kudus mau berbuat apa? Roh Kudus tidak pernah memaksa. Dia menuntun kita dalam setiap kebenaran.
Ya. Tetapi kalau kita nggak mau dituntun bagaimana? Jemaat Tuhan? Ya. Dan kita melihat di sini kita harus membuang prinsip yang sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Prinsip apa itu yang sering kita dengarkan? Dengarkan kalimat ini, saya melakukan apa yang saya anggap benar. Waduh. Jemaat Tuhan, kebanyakan orang-orang di masa-masa sekarang ini sudah tidak mau menerima teguran, sudah tidak mau menerima masukan. Bahkan nasihat itu diberikan langsung oleh hamba Tuhan. Sudah ditolak mentah-mentah karena apa? Memiliki prinsip saya melakukan apa yang saya anggap benar. Sebagai orang percaya, kita bukan melakukan apa yang kita anggap benar. Keyakinan memang perlu, tapi dilandasi atas apa, jemaat Tuhan? Semuanya harus dilandasi atas firman Tuhan. Barulah berangkat dari situ, kita bisa mengeluarkan statement ini. Saya melakukan apa yang saya anggap benar. Yaitu berdasarkan firman Tuhan. Gak sembarang benar berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan, bukan. Ya. Dan juga prinsip yang lain yang harus kita buang, yang seringkali mengecoh kita orang-orang percaya. Dengarkan kalimat ini. Saya memang begini. Saya memang begini dari sononya. Jemaat Tuhan, ini adalah perkataan-perkataan, omongan-omongan orang yang bebal, yang angkuh. Kita sebagai orang-orang yang percaya, sekali lagi, melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan juga kita akan melihat mengapa diperlukan waktu yang lama. Jemaat Tuhan, hal apa lagi sih yang membuat pertumbuhan kita ini menjadi lama? Ya. Memang prosesnya panjang, ditambah lagi karena hal-hal berikut yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, itu menjadi lebih lama. Yang keempat di sini yang saya catat, pertumbuhan sering menyakitkan dan menakutkan. Jemaat Tuhan, ketika kita bertumbuh, terlebih lagi dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, tentunya akan menyakitkan dan menakutkan. Sebagai contoh kehidupan jasmani kita. Jika kita bertumbuh ya dari anak-anak mungkin menjadi remaja, menjadi dewasa. Mungkin saat ini ada yang sudah berkuliah. Ya, coba anak-anak kuliahan coba pakai baju yang waktu itu kalian pakai semasa SD. Apakah bisa? Sempit. Atau memakai celana yang dulu dipakai ketika masa SD. Sempit. Menyakitkan. Harus ditinggalkan. Karena sudah bertumbuh, sudah berbeda. Ya, berbeda dengan yang baru 1 minggu celananya udah sempit. Itu beda ya jemaat Tuhan ya. Ini dalam jangka waktu yang lama. Ya, pertumbuhan yang signifikan. Tentunya sempit, tentunya sakit. Kita harus mengikuti keadaan pertumbuhan kita. Ya. Seberapa besar iman saudara pada saat ini? Seberapa kuat iman saudara yang sudah dibangun semasa mengiring Tuhan Yesus, dimulai sejak saudara mengenal Tuhan pada waktu yang lalu. Sehingga apa? Pada saat ini mungkin banyak orang-orang yang mencibir saudara. Waduh, kamu kok ke gereja terus? Kamu kok online terus? Memangnya harus ya nonton video online-nya ketika jam ibadah? Kan bisa nanti. Banyak cibiran. Karena apa? Orang-orang yang mencibir kita itu tidak memiliki kekuatan iman yang sama seperti kita.
Kita sudah berbeda, kita sudah bertumbuh. Wah, kamu sudah lama ya nggak nongkrong minum-minum sama kita? Aduh, lu udah nggak gaul ya, udah sombong, udah berubah. Lalu kita baper, overthinking. Terlalu memikirkannya, aduh apa emang ya saya berubah ya? Kita bukan berubah jemaat Tuhan. Selama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang yang tidak menyukai kita, berarti kita sudah bertumbuh. Amin jemaat Tuhan. Jadi memang sakit. Memang takut ditinggal teman-teman kita. Takut dibuang dari perkumpulan kita mungkin. Karena kita lebih mengutamakan Tuhan. Kalau kita mau mengingat kisah Yusuf, jemaat Tuhan. Bagaimana dia ini merupakan tokoh yang membuka jalan keturunan Israel bisa hidup di tanah Mesir. Proses yang tidak mudah bukan? Yang tidak singkat. Tetapi Yusuf mengikuti proses itu dengan sabar. Sehingga dia menjadi kuat. Bagaimana kalau Yusuf pada saat itu dia tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama. Dia tidak mau mengikuti jalurnya Tuhan. Ya, ketika dibuang di sumur, dia sudah tawar hati mungkin. Kenapa Yusuf tawar hati? Udah dari sononya. Yusuf tidak seperti itu, tetapi dia mau mengikuti proses yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan, betapa banyak ketakutan-ketakutan yang harus dihadapi oleh Yusuf. Dia dijual, dia dipenjara karena difitnah. Tetapi Yusuf mengikuti proses Tuhan sehingga dia bisa menjadi kuat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan dan mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Janganlah kita tergesa-gesa. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita semua. Dan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mari, mungkin kita bisa membuat catatan. Pertolongan apa saja, pelajaran apa saja yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Mengiring Tuhan Yesus. Tantangan iman apa yang harus kita lakukan? Coba kita tuliskan mungkin dalam sebuah catatan. Sehingga kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lalu. Sehingga Tuhan akan membawa kita terus naik. Amin jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita mau melihat yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini. Pokok renungan kita, tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Amin jemaat Tuhan. Dan juga pertanyaan untuk direnungkan oleh kita semua pada saat ini, di bidang pertumbuhan rohaniku yang mana aku lebih memerlukan kesabaran dan ketekunan. Tentunya berbeda satu dan yang lainnya. Tapi kita harus mulai tahu, mulai mengingat apa saja yang sudah pernah kita alami, apa saja yang pernah kita lewati bersama dengan Tuhan dalam hal mengiring Tuhan. Di bagian-bagian apa kita harus lebih sabar, lebih tekun. Sehingga kita nggak kaget, kita nggak keteteran. Dan juga sebagai ayat hafalan, mari kita baca bersama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ayat hafalan kita dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, jemaat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang telah memulai pekerjaannya di antara kita. Memulainya dengan baik, dan itu pun yang akan Dia teruskan. Selama kita mau diajar, kita mau rendah hati mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami masih boleh bersekutu walaupun secara online. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih mengampuni setiap dosa kesalahan kami yang mungkin masih kami lakukan sampai pada detik ini. Dan kami pun berdoa untuk sidang jemaat GPD Bahtera. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, bolehlah Engkau berikan hikmat, tuntunan Roh Kudus, kepekaan yang lebih lagi untuk boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan terhadap jemaat Tuhan di GPD Bahtera ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan, berkati pendidikan anak-anak, berkati pekerjaan para muda-mudi, berkati Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, terlebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu di atas kayu salib telah membawa kemenangan untuk kami semua. Engkau ampuni jika itu dari kesalahan kelalaiannya, tetapi jika itu dari segala kuasa penyakit, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan, menantikan janji Tuhan dengan setia. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, terlebih lagi melalui firman pada pagi hari ini. Mereka boleh kembali mengingat bahwa ada Tuhan yang setia, yang senantiasa memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, berbagai masalah apapun yang dihadapi jemaat-Mu, Tuhan, mungkin manusia terbatas untuk menolong kami, tapi ingatkanlah kepada setiap kami bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada untuk menolong kami semua. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk mampu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan. Engkau balas berlipat kali ganda persembahan yang terbaik yang mereka berikan dari semua yang mereka miliki. Terlebih lagi yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari segala kerugian usaha, dari segala belalang pelahap, hal-hal yang tidak berkenan, kegagalan usaha, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan akhirnya jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghandapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa ikutilah apa yang menjadi petunjuk Roh Kudus dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati.